Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jadi, menanggapi DM seorang teman, Bang, ceritain dong tentang Karang Tarunanya. Baik, akan saya ceritakan secara singkat ya. Karang Taruna Pemuda Kompak Bersatu yang kami dirikan di tahun 2017, itu tanggal 28 Oktober. Pada saat itu datangnya dari ide teman-teman ngumpul, teman-teman ngopi lah ya, beberapa teman, kemudian sepakat untuk melakukan pendirian organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna yang kami sepakati bernama Pemuda Kompak Bersatu, Dusun Bumirejo, Desa Timbuk. Jadi Karang Taruna kami ini levelnya hanya level dusun ya kawan-kawan ya. Jadi berdiri di tahun 2017, kita hanya berkutat kegiatan ya seadanya. Kemudian di 2018 kita udah mulai aktif di kegiatan sosial, yaitu diantaranya ya bersih-bersih makam, bersih-bersih lingkungan, membantu hajatan dan lain sebagainya. Jadi di awal pendirian juga kami sudah sepakat untuk beda dengan Karang Taruna sebelumnya ya, karena memang sebelumnya juga sudah pernah ada Karang Taruna, hanya Karang Tarunanya di satu hanya musiman ya teman-teman. Saya katakan musiman, jadi Karang Taruna itu hanya ada kegiatannya ketika mendekati bulan-bulan 8. Jadi apabila 17 Agustus baru ada kegiatannya. Itu biasanya di kegiatan olahraga yang ngumpulin dana lah buat ikut berpartisipasi dalam turnamen 17 Agustus ya, seperti itu. Jadi di awal kita udah sepakat untuk beda dari Karang Taruna yang sebelumnya. Kita maunya membuat sebuah organisasi yang memang benar-benar produktif, yang memang benar-benar menghasilkan uang. Jadi bukan berarti juga kita lalu mau lepas dari sisi olahraga ya. Namun pertimbangannya, apabila kita berorganisasi hanya berfokus pada olahraga, tentu kegiatan olahraga itu sifatnya konsumtif ya, menghabiskan anggaran. Jadi kita nggak bisa juga terlalu fokus hanya di olahraga, kita harus mengimbangi di bidang yang menghasilkan uang atau bidang yang memang benar-benar produktif. Kemudian di 2018 tadi saya sampaikan kita masih berkutat karena ya kita belum memiliki anggaran ya. Baru setelah kita mendapatkan anggaran, kita merambah ke bidang usaha. Dan bidang usaha yang kami coba itu adalah bidang usaha penggilingan tahu. Penggilingan tahu kami dirikan tahun 2019. Kemudian berjalan, hasilnya kita simpan. Kita ada ide, ada cita-cita dari pengalaman kami ketika membantu orang hajatan ya. Jadi kami pengen punya mimpi punya tenda taruh, tenda hajatan seperti yang disewa-sewakan di kota-kota ya. Jadi mimpi dari ya, kita waktu itu sudah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah desa yaitu sebesar 15 juta. Namun 15 juta itu kita bergunakan untuk permodalan pabrik tahu tersebut tadi. Kita belajar bikin tahu, hasilnya dijual, hasilnya kemudian disimpan, kita tabung sampai di tahun 2020 itu cita-cita kami mendirikan sebuah tenda terlaksanalah, tapi baru satu lokal 6x6. Untuk disewakan itu masih kurang ya, paling ya hanya kepake untuk pentas dan lain sebagainya ya. Tahu biasa kita waktu itu masih ini ya,
masih numpang ke tendanya teman yang waktu itu tendanya teman udah punya empat, jadi kalau kekurangan baru kita numpang ke situ. Dan baru punya satu, kalau mereka ada pesanan 5 berarti kita numpang ke situ. Dan di tahun 2021 nya kita berhasil ngumpulin kas dan membuat tenda yang kedua. Jadi kita berjalan dengan 2 tenda, tetap masih numpang punyanya teman, karena kalau hanya punya 2 juga masih belum cukup ya teman-teman ya. Dan di tahun 2022 dari hasil tahu dan hasil tenda itu kita dapatkan pembuatan tenda yang ketiga dan keempat. Jadi kita sudah punya 4, kita sudah berani ambil job sendiri ya teman. Ketika ada orang hajatan kita udah berani mengiyakan ketika orang pesan tenda ya. Kemudian di 2023 nya kita bikin lagi 2 lagi, yaitu tenda kelima dan keenam. Tenda kelima keenam ini makin memperluas istilahnya kas kita ya. Jadi ada penambahan lah di situ. Ada tenda kelima keenam, kita sangat terbantu sekali ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain ya, di antaranya setiap sebulan sekali kita mengadakan pertemuan rutin dengan anggota, yaitu agendanya ngopi bareng atau bertajuk ngopi bareng bersama Karang Taruna Pemuda Kompak Bersatu Dusun Bumirjo. Itu mulai dari berdiri sampai sekarang alhamdulillah masih terus berjalan, dan itulah sebagai pupuk kebersamaan kami, sehingga Karang Taruna kita masih eksis sampai sekarang. Setiap bulan kami pengurus berkewajiban menyampaikan laporan keuangan dari baik itu dari tahu, dari tenda, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Dari situ kami belajar untuk terbuka dengan keuangan organisasi, tidak ada yang kita tutup-tutupi, dan itu juga kunci dari kami masih bertahan sampai saat ini, sampai punya tenda 5 dan 6. Dan kita juga sudah mulai melengkapi di kain dekornya ya. Kalau dulu kan tenda masih tenda polos, belum ada kainnya. Alhamdulillah kita saat ini tahun 2023 kalau tidak salah itu membeli kain dekor yang biasa untuk plafon dan tutup tiang, kemudian rumbai samping, itu sudah kita. Jadi walaupun kita bergerak di bidang bisnis, bukan berarti kita melupakan kegiatan-kegiatan sosial ya. Justru kita bergerak di bidang bisnis untuk menopang kegiatan-kegiatan kita. Kalau kegiatan kita hanya mutlak murni untuk kegiatan sosial, kita akan kehabisan bensin, kita akan kehabisan modal, kita nggak akan bisa bergerak. Kalau nggak balance antara pendapatan dengan pengeluaran, tentunya kita akan tekor di situ. Jadi itulah sekilas tentang Karang Taruna kami. Karang Taruna ini yang membuat kami istilahnya wadah kami untuk menyatukan persepsi, menyatukan langkah kami, apa yang harus kita perbuat untuk dusun kami tercinta ini. Walaupun kami orang dusun, orang kampung, tapi kami punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Untuk tendanya sendiri disewakan sampai ya paling jauh desa-desa sebelah sih, sekitar Seberang Kapuas. Waktu itu juga sampai ke Suabagan, Desa Semabi,
kemudian sampai ke ya desa-desa sekitaran sini aja sih. Dan kasnya alhamdulillah sih terbukti ya, dari sebuah gilingan tahu sekarang sudah berhasil menjadi 6 buah tenda, plus gilingan tahunya juga masih jalan alhamdulillah. Itu pemasarannya ya untuk masyarakat daerah sini, kemudian juga sebagian ada yang bagian tukang feeder, tukang kelilingnya, tukang sayur itu sampai ke Kecamatan Belitang. Jadi motivasi untuk mudah-mudahan ya bukan bermaksud untuk memamerkan prestasi kita di sini ya, tapi mudah-mudahan dari sedikit cerita ini bisa memotivasi teman-teman yang baru ingin mendirikan sebuah Karang Taruna atau bercita-cita ingin memajukan daerahnya. Mungkin apa yang kami lakukan, apa yang kami capai bisa memotivasi teman-teman. Dan kami beralamatkan di Dusun Bumirejo, Desa Timpuk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat ya kawan-kawan. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, disitulah kurang lebihnya cerita singkatnya. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman. Jangan takut untuk berbuat baik. Ya, mungkin apabila ada yang ingin teman-teman sampaikan atau ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman, bagi yang belum subscribe. Dan untuk kalau cara pendirian Karang Taruna sudah banyak sih ya di Google, di artikel-artikel Google atau di YouTube juga banyak juga kok. Ya yang penting kita ngumpul, kita bikin BA, kita siapkan ADART kita, dan selebihnya kita akan berjalan dengan sendirinya, tergantung keniatan kita, tergantung seberapa serius kita menginginkan perubahan dan kemajuan di kampung kita ini. Seberapa cinta kita kepada kampung kita, tentu segitu juga upaya kita untuk memajukannya. Jadi jangan lupa untuk memulai sesuatu dengan keseriusan. Kalau mendirikan organisasi itu nggak susah, nggak lama, tapi yang susah itu menyatukan persepsi dan mempertahankannya. Oke, mungkin dari saya cukup itu saja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.